Oke, silahkan dimulai dari siapa? Oh ya nih, bentar saya pantaunya dari skripsinya dulu, sebentar yang upper lift-nya. Ini sekalian saya ngecek bimbingan saya berapa yang oke. Di sini yang ada ini Billy kemarin sudah, Biliarta lagi nih yang masih update. Baby nggak ada. Room, oh lah ini Arum 12 jam yang lalu editnya. Oke, saya akan yang share screen aja untuk yang bimbingan hari ini karena oke kan sudah kelihatan ini kan. Jadi ini Billy kemana sudah persiapan ujian. Jadi mungkin hari ini nggak ada karena kemarin sudah bimbingan khusus persiapan ujian. Terus ini Feby juga sama sudah persiapan ujian kemarin. Nah sekarang Arum ini. Ini saya akan yang buka. Ini jadi ini untuk bimbingannya biar besok efektif. Kalau yang nggak pernah bimbingan nanti saya pindah ke status sudah ini dan nanti judulnya silakan dibenahi ya, Arum. Iya Pak. Ini terus ini kayaknya lama nggak disentuh ini. Kemarin lanjutin di bab 4-nya Pak. Oke, bab 4-nya. Nanti saya lihat nanti gini ya, untuk Anda komputasinya pakai apa? POSIT? Pakai Python. Pakai Python. Kan Cloud ya, ada linknya ya. Oh Bisa nggak? iya Pak. Nanti linknya taruh di sini ya. Jadi penentuan nilai nanti di sini, tapi nanti ada teori dulu, teori yang untuk di bab 3, nanti ada studi kasus. Nah, itu komputasinya nanti tolong di linknya POSIT-nya ditaruh di sini. Biasa tinggal ngeklik ini, saya sudah bisa ke sana itu. Oh iya, oke Pak. Berarti kalau teorinya bab 3-nya sudah dikerjakan? Sudah. Tapi masih ada beberapa poin yang belum Pak. Oh, oke. Ya. Nanti itu bab 2-nya, dasar teorinya, itu juga dibenahi. Yang bab 2 yang relevan dengan bab 3 ya. Di kemarin ada yang ujian misalnya bab 2-nya malah nggak relevan, kadang ada beberapa yang relevan aja ya. Oh, oke Terus Pak. komputasinya pakai nanti nyebut ada pakai apa tadi Python ya, nanti di ini kan komputasinya kan di bab 4 ya, notifikasi kasus ya. Iya. Nanti tolong linknya ditaruh di sini ya. Kalau yang overlapnya kan sudah itu jadi. Oke, jadi Pak. silakan diupdate tiap minggu, dibenahi untuk apa biar terus ini. Nah, dasar teorinya kayak nanti perlu kayaknya bab 1-nya kok Anda dari mana jadi papernya kok pendek sekali ini, ada beberapa Oh titik-titik iya. belum. Ini ya belum Pak. Jadi Oke. hari ini mau konsul hasil analisis datanya Pak. Oke. Jadi nanti semua ini ya di sini banyak yang jadi setiap hari ada progres. Kalau Anda lagi macet di komputasi, Anda kerjakanlah yang teori, yang bab 2, bab 1 gitu ya, biar supaya nanti cepat ya. Ini kemarin sudah mau 3 gitu, yang mau ujian, kemarin sudah persiapan, mungkin ikut depan lah di. Oke, silakan sekarang ada yang share screen. Ada ini kan nanti tadi linknya ya, link sekarang dari Iya. Anda aja. Tapi tadi sudah tahu ya untuk dibenahi tiap minggu nanti akan saya pantau dari overlift-nya. Oke, silakan ada yang share screen. Oke Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Mohon maaf.
Ini untuk apa, Python-nya, Pak. Jadi, maaf Pak, apakah sudah terdengar ya? Oke, silakan. Oh, oke. Ini kemarin itu saya menggunakan algoritma genetika, Pak, untuk inisialisasi k-means. Kemudian sudah ada hasilnya. Ini perbandingannya ya Pak untuk k-means dan juga k-means beberapa nilai. Di sini dilakukan 5 kali percobaan, terus dapat nilai rata-ratanya untuk SSE, Siluet, DPI, dan Kalinski. Kemudian ini untuk yang algoritma genetika. Nah, dari sini itu dapat kesimpulan kalau misalnya performa dari algoritma genetika itu untuk inisialisasi sentroid lebih baik daripada k-means dilihat dari 4 metrik ini, dan nilainya juga cukup lumayan Ya. terpaut. Coba Anda, sebentar, ini Anda lihat katakan lebih baik menggunakan apa? Ini dari SSE, sum square error-nya. Anda pernah belajar nguji apa? Membandingkan dua di metode statistik? Oh, Atau yang analisis variansi iya, bandingkan. ANOVA. Nah, ya kan Anda melakukan eksperimen kan di sini percobaan 5 kali. Anda kan hanya pakai rata-ratanya kan oke lah, ini namanya pakai deskriptif. Sebenarnya akan lebih keren kalau Anda orang statistik kan pakai apa? Diuji. ANOVA. Benar nggak ada Oh ya. perbedaan nyata gitu. Wah, itu kan. Antara algoritma apa ini? Genetika. Algoritma genetika dengan apa? K-means. Oh, K-mean yang biasa sama GA K-means gitu ya. Iya. Nah, nanti kalau Anda pakai eksperimen kayak gini, tambahin statistik yang sederhananya. Jadi Anda pakailah yang apa? Ini kan ujinya harus pakai apa ini? ANOVA, Pak. ANOVA kalau banyak kan cuma 2 kan pakai apa? Cukup uji Oh, uji uji T. 2 populasi kan. Oh Nah, iya. kan ya apa? Populasinya normal enggak dari yang ininya data yang ada eksperimennya ini. Kan bisa diuji kan ini? Iya. Nanti biar ada ya saya dipakai lah kalau cuma lihat rata-ratanya oke lah memang cukup ini tapi kan harus Anda pakai statistiknya lah mau Anda orang statistik gitu ya Oh, kayak tadi kok oke. saya tapi tambahin ya uji kalau aja 2 kan cukup uji pakai uji Z uji T kan Iya, Pak. pakai uji T lah yang di situ pakai misalnya kalau Hmm, sampai lebih dari 2 baru pakai ANOVA kan iya. kalau cuma 2 ya pakai uji T aja membandingkan 2 ada hanya cuma 2 metode kan Iya, Pak. oke nanti silakan ya dicoba. Iya, itu terus sebenarnya awalnya itu saya bikin percobaan 1 sampai 5 ini untuk melihat konsistensi hasilnya ini, Pak. Dari K-means kan dia nilainya berubah-ubah. Terus Ya. sedangkan dari algoritma genetika ini dia hasilnya konsisten gitu, Pak. Jadi di sini tuh saya buat percobaannya gitu. Ya, apa tadi? Ya seperti orang-orang biologi, orang mana pada bikin percobaan kan. Oh, saya Oh pakai iya, pupuk ini, ternyata berubah-ubah. Berarti ada pupuk yang efeknya mungkin ini kan dari 5 kali percobaan kok beda-beda gitu. Nah, di sini agama genetik ternyata bisa sama terus ya itu ya. iya Pak, sama Nah, terus. yang kemin kelemahannya ada variasi. Nah, tapi kalau mau diuji nanti memang ini kelemahannya nggak ada variasi yang gemin, yang GA. Iya. Oh, nanti pakai uji T baru butuh ada variansi kan, baru ternyata nggak ada. Oh iya Pak, iya. Jadi mungkin bisa juga dari salah nggak? Nanti mungkin pakai grafis bisa lah minimal di ini kan. Oh kalau GA Oh, stabil dari 5 kali itu terus. Tapi kalau yang ini bervariasi dan selalu di
atasnya misalnya SSE-nya. Nah, itu pakai grafik juga ada lebih baik kan. Nah, kalau pakai UJT nggak bisa karena di Oh, sini nggak ada variansinya yang G-amin. iya. Jadi nggak bisa dipakai. Bisanya ini berarti ujinya gunakan hanya grafis lah minimal bisa kelihatan. Nah, itu. Ya, walaupun ini ya juga kelihatan Oh, ini menarik yang G-amin dilakukan 5 kali kok sama terus itu. Berarti dia iya. kayak sudah dibanding yang metode satunya. Ya oke, Ah, terus iya. apa lagi? Oke, Pak. Jadi nanti, saya bentuk grafiknya. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu, kan saya mau lihat efek dari inisialisasinya, pengaruh dari inisialisasi awalnya. Ternyata, dari K-means ini tuh setiap inisialisasi awal yang dihasilkan, sentroid akhirnya tuh berubah-ubah. Nah, mungkin itu berkaitan sama hasilnya yang konsisten tadi ya, Pak. Sedangkan kalau yang K-means, hasil sentroid awalnya itu selalu mengarah ke sentroid akhir yang sama, gitu, Pak. Nah, itu kan Anda hasil dari pembelajaran Anda melakukan eksperimen gitu. Jadi nanti Oh, iya. akan ya bahwa berarti kan Anda dapat bahwa oke ini kok apa istilahnya kan dia konsisten tidak berubah-ubah setiap di running kan. Iya. Ya, dia ya inilah menunjukkan bahwa moga-moga ya benar ya memang dia nggak berubah-ubah ya. Oh, Yang iya penting ini saya komputasinya ya udah screenshot. benar loh ya. Karena kemarin siapa sih ya Pak kemarin ada salah komputasi itu. Kadang memang saya bisa detek kalau agak aneh ya kayak dia sebenarnya ini sama terus apakah ya benar gitu misalnya gitu kan. Saya kan makanya Oh, saya iya. kalau ada programnya POSIT-nya saya kan bisa coba running. Memang saya running berkali-kali Mmm, oh ya tetap aja ini memang nggak punya metodenya memang itu kan. Karena kalau metode-metode yang jenis kayak gini algoritma kan secara teoretik sulit dilihat bahwa dia akan sama terus misalnya. Karena dia algoritmik kan jadi sulit. Tapi kalau apa memang sudah benar makanya ini saya kadang ingin ngeklik juga si positnya kalau pakai posit tapi Anda pakai apa tadi yang Python moga-moga saya ngerunning ya bisa karena saya juga jarang tapi nanti kan kalau sudah tinggal ngeklik kan bisa lah masuk lah itu oh, biasanya iya. kan nggak terlalu rumit lah itu Iya, oke. ya maka linknya kan itu cloud ya kita Iya, Pak, Python pakai cloud kan cloud. nanti dikasih linknya ya biar saya Oh, bisa iya. masuk sana Oke, Pak. ya Jadi, kemarin itu sempat coba juga GA. GA itu hasilnya dia akan berubah-ubah kalau misal pemilihan parameternya itu tidak sesuai. Jadi kalau misalnya, ukuran populasinya kecil, generasinya kecil, itu ada kemungkinan untuk, berubah-ubah gitu, Pak. Jadi di sini saya coba pilih parameter yang, dia bisa dapat hasil yang konsisten, gitu. Tapi memang kelemahannya yang kesimpulan selanjutnya itu di waktu komputasinya ini, Pak. Di yang QA itu, rata-rata butuh, 46 detik untuk bisa dapat hasil seperti ini nah gitu kan. tapi dari Iya. segi waktunya juga Anda bisa bikin visualnya, grafiknya jangan cuma ambil rata-rata, tapi ya memang kalau kasus yang ini kayak kami masa sama semua kan, ya kalau digrafikan jadi lurus saja kan. Nah tadi ada eksperimennya, memang jadi bisa lebih, memang selalu sama waktunya apa enggak misalnya gitu. Oh, ini beda-beda, Pak, tapi Mhm, hasilnya beda. sama. Oke, Iya. tapi Anda lihat rata-ratanya lagi kan, tapi yang atas waktunya 0, Iya, dia lebih cepat. kan cepet banget kan itu berarti. Ya sebenarnya 0,00 Iya. berapa gitu kan, tapi karena ada jadi Oh, iya. nggak berarti kalau nol beneran kan ya nggak mungkin kan. Oh, iya. Iya Iya, masa Pak. tanpa running Pak, langsung dapat, ya khayal tuh kan kalau gitu. Ya nanti tetap ada lah mungkin 10 pangkat min berapa, itu bisa dilihat itu. Oh, Tapi jangan tulis 0 lah, kalau 0 kan kesannya saya nggak usah running sudah dapat hasilnya kan. Ya iya. mungkin 10 pangkat min berapa detik lah misalnya. Ini pakai satuannya detik, karena Anda ingin lihat memang kalau pakai algoritma ini kan dianggap yang sering dikatakan sebagai greedy algorithm itu yang agak jadi dia cenderung waktunya mungkin tapi dari akurasi lebih baik kan tapi dia lebih Iya. boros waktu kan Iya, tuh Pak. nanti karena istilahnya greedy algorithm kalau salah ada yang mengatakan si genetik algorithm itu ya nanti ada silakan beri latar belakang tapi dari segi akurasinya lebih baik gitu. Nah, kan nanti di teorinya tolong Iya. dibahas dengan baik ya tentang algoritma genetika itu seperti apa, cara kerjanya, kenapa diistilahkan genetika, seolah kayak ada biologinya kan itu, tentang gen, Iya, Pak. mutasi gen. Nah, ini ceritakan dengan baik. Kalau kami itu kan lebih inspirasinya dari statistik aja kan.
karena Iya, Kak. rata-rata ini, tapi tidak ada inspirasi dari bidang lain kan. Kalau ini kan kalau ada genetika seolah-olah kan biologi kan, yang ada Iya. belajar dari genetika. Nah, nanti bab 3-nya ceritakan dengan baik ya, tapi dia Oke, Pak. akurasi lebih baik, tapi sayangnya waktunya lebih lama itu. Lama. Nah, nanti yang itu jangan 0 tapi cari kayaknya bisa lah 10 pangkat min berapa nanti kan kelihatan. Memang tepat sekali kan. Oh, iya, Oke, Pak. itu nanti silakan ini kan nanti kalau setelah di overlay kan saya bisa akan lihat lebih inilah nanti. Oke, terus apa lagi? Sudah cukup, Oke, Pak. oke, kalau Oke, sudah cukup, sekarang terima kasih, Pak. ya berikutnya saya lihat di overlay yang aktif setelah Arum. Ini Kristo sudah siap ujian, jadi nggak ada kan Kristo ini kan? Oke, Novena, berarti berikutnya Novena. Novena ada ya? Hadir, Novena, Pak. ya, Novena ini terakhir 19 jam yang lalu. Iya. Oh, Jadi silakan. sebenarnya minggu kemarin itu saya udah presentasi Beamer kan, Pak. Tapi Ya, di kasus saya tuh belum konkret. Jadi ini saya tambahin dulu di overleaf-nya. Mungkin saya share screen dulu ya, Pak. silakan ya. Oh ya, tolong diingatkan nanti saya hanya sampai jam 11 kurang seperempat ya. Nanti saya ada nanti kalau saya kelupaan. Maka nanti agak saya percepat dulu, nanti minggu depan mungkin saya bisa. Atau enggak, kalau yang kayak sudah siap ujian nanti pakai waktu khusus itu. Oh iya. Oke, ada Ini apa Pak, yang udah menurutnya ya? terlihat belum ya, Pak? Layoutnya pakai yang full PDF ya, layoutnya itu. Nah, pilih yang PDF aja, nah biar mudah dia. Nah, Oke, jadi silakan. kemarin Bapak menyuruh buat nambahin kayak simulasi investasi gitu kan, Pak, supaya lebih nyata. Ya. Nah, ini udah saya buat seperti ini, Pak. Contohnya. Jadi kayak misal harga belinya di 4 Januari, terus nanti jumlah 4 investasinya Januari bukan merah kan? iya, bukan, Pak. Oh, ini Nah, kemarin masih kontrol kok tanggal merah itu kan jadi nggak realistik gitu. iya. Terus nanti dapat lembarnya segitu, gini, Pak. Nah, terus sama kemarin kesimpulan saya tuh juga kurang konkret. Terus ini udah saya kayak ganti-ganti supaya lebih konkret gitu kan, Pak. Ini kayak gini, yang nomor 1 model Peterman itu lebih cocok kalau digunakan di masa pandemi dibandingin model mean variance. Terus yang kedua tuh kalau portofolionya terdiri dari Inco, BPJ, ASM, GRI, JBP, UNVR. Nah, Black Letterman itu memberikan nilai Sharpe ratio yang tinggi. Yang nomor 1 argumennya apa kok di pandemi dia lebih baik gitu? Oh ini Pak, kan saya uji performanya kan dari periode pembentukan portofolionya yang saya gunain datanya 2017 sampai 2020 sama 2 tahun ke depannya. Nah, kebetulan 2 tahun ke depannya itu 2021 sampai 2022 itu tuh masih masa pandemi. Jadi masa pandemi itu ya. Secara teori sebenarnya karena Black Letterman itu melibatkan aspek kovariat lah bahasa statistiknya kan. Iya enggak? Kalau di punyanya yang mean variant kan enggak kan? Black Letterman kan ada tambahan informasi kan dimasukkan. Iya. Iya kan? Siap investor, iya betul, Pak. Iya kan? Yang namanya apa istilahnya di situ? Views. View. Oh ya, view-nya ya. Ya. Berarti artinya informasi tadi bahwa itu memang signifikan, walaupun kita harusnya ada uji signifikansi ya secara statistik ya. Walaupun Anda memperlihatkan ini ada ya kan pengaruhnya kan. Jadi artinya memang Black Letterman bisa melibatkan informasi keberadaan adanya pandemi lah itu dibanding yang varian misalnya. Itu dari kesimpulan pertama harus dari teorinya dulu ya, alatnya, metodenya. Terus yang Iya. kedua, ketiga baru studi kasusnya nggak apa-apa. Harus ada kesimpulan teori karena Anda sarjana statistik. Baik, Jadi Pak. jangan sampai Anda hanya seperti sarjana ekonomi. Wah, jadi sarjana ekonomi kan yang 2-3 ke bawah kan studi kasusnya. Nah, sarjana statistiknya Anda perlihatkan di kesimpulan teorinya itu. Walaupun Anda sudah karena gara-gara eksperimen gunakan data kan. Iya. Tapi dari teori dulu Anda beri kesimpulan ya bahwa Black Letterman itu lebih baik karena menambahi adanya view investor ya gitu misalnya. Oke, nanti silakan tapi yang kalau 2-3-nya tinggal urusan tadi Anda eksperimen dengan datanya. Oke, silakan Baik, Pak. yang terkait data. Oke, silakan lanjut. Nah,
Berarti udah baik ya Pak, kayak kalau misalnya kayak gini Ya. mungkin tambahin sedikit yang tadi. Nah terus saya kan emang views saya itu sebenarnya subjektif Pak, bener angkanya Nah, itu saya perkirain sendiri, dengan opini saya gitu Pak. Nah itu kira-kira aman nggak ya Pak kalau buat sidang? Apakah nah, perlu saya ada nggak yang nggak subjektif tapi yang objektif? Nah, kalau misalnya saya dekatin pakai moving average gitu gimana Pak, supaya lebih Nah, itu objektif? kan sudah lebih objektif. Jadi Anda boleh juga, Iya. Anda view Anda sebagai investor, Anda seorang sarjana statistik dengan view, dia seorang sarjana ekonomi dengan view, dia seorang sarjana, sama-sama jadi investor, mungkin beda kan? Iya, Atau iya, praktisnya sudah pengalamannya banyak misalnya. Malah mereka nggak perlu pakai statistik, sudah bisa punya intuisi yang bagus kan? Itu yang iya, kayak jadi konsultan itu loh. Itu kan orang-orang yang sudah pengalamannya banyak. Jadi view-nya mesti akan lebih dipercaya karena apa? Tapi kalau Anda sebagai orang yang masih muda, pengalaman ini kan lebih baik pakai statistik kan? Ada data itu. Nah, kalau Anda tadi punya ide mau pindah ya boleh-boleh aja untuk apa view-nya Anda bukan view yang bersifat intuitif. Padahal Anda intuisinya mungkin belum sebagus praktisi kan? iya. Karena sebagai orang yang masih baru. Makanya view subjektif itu akan tergantung sekali dengan sisi yang punya view tadi, subjeknya siapa. Kalau subjeknya orang biasa, mesti orang akan meragukan kan. Kalau subjeknya seorang konsultan atau seorang yang praktisi yang sudah pengalamannya banyak, oke lah. Determine kan tergantung view investor. Maka investor di sini Anda harus sementara diganti dengan sesuatu yang lebih objektif lah itu. Oh ya, Anda mau baik Pak. average, sudah Iya, dicoba, yang lebih simpel aja. sudah Moving dicoba. average. Nah, ini saya sebenarnya udah coba Pak, tapi Ya, belum saya taruh di overleaf. Ini oke. saya search in Excel. Nah, misal saya kan moving average Oh yang iya, sebentar portofolio. ini. Kalau Anda pakai Excel, lebih baik pakai Google Sheet ya, supaya Oh saya iya, bisa ikut di share ke saya itu. Google Sheet kan ya oh Excel, iya. tapi dia cloud kan. Nah, jadi nanti misalkan ini dengan Movered, bisa aja kalau memang ternyata di Excel ini kan selain Movered kan ada yang lainnya kan? Statistik, Eh, iya, betul statistik Anda lihat yang di formula itu. Nah, diklik di formula itu kalau salah ada tidak hanya ini function ini. Kalau salah dia nggak cuma moving average kok itu. Coba lihat di ini yang F itu. F ini Pak. Ya, function itu kan pilihannya kalau nggak salah cukup banyak kok ini. Coba apa aja. Terus katanya yang statistik, pilih yang statistik itu. Nah, pilihan di sini tadi yang most recently itu diganti. Nah, pilih statistik. Nah, di situ kan ada banyak tool-tool statistik kan itu. Nah, seingat Oh, saya ada berapa lah. Ini kalau Anda pakai ini ya. Nanti silakan oh aja, nggak yang apa-apa. Saya ya, untuk menambah biar tadi apa waktu Anda iya, bikin yang biar view lebih objektif ya Pak. Anda ya ya lebih ini kan Anda kan sebagai investor kan baru investor awal lah ini ini hanya untuk karena kebetulan Beverly Roberts sudah tergantung sekali dengan ketambahan adanya view yang subjektif tadi itu investor itu. Ya, oke nggak apa-apa nanti silakan ini hanya untuk tambahan supaya lebih ini aja apa Anda pada bisa bikin view-nya itu. Berarti kalau misal saya pakai moving Oke, average, nanti saya tambahin di bab 2 aja atau di bab 3 ya Pak? Karena kan emang di buat ini karena tambah-tambah. teorinya jadi ini untuk view-nya saya akan gunakan moving average di bab 3 nggak apa-apa. Tapi moving average Oh, apa ini bab 2 juga ditaruh di sana kan tentang konsep moving average itu. Sebenarnya karena moving average itu level rendah ya sebenarnya nggak usah di bab 3 nggak apa-apa. Tapi Anda mengatakan cukup mengatakan nggak usah kan nanti moving average taruh di bab 2 nggak apa-apa. Moving average kan oh definisinya kan iya. cukup Oh, sederhana ya. Nah, taruh di bab 2 nggak apa-apa. Tapi di bab 3-nya ada baik. mengatakan salah satu untuk views ini bagi yang supaya tidak terlalu subjektif saya akan gunakan misalnya adalah metode statistik salah satunya moving average tadi kan itu misalnya. Karena seperti di ini namanya apa itu account trading itu pakainya cuma moving average di sana itu di ininya Iya, loh ya di aplikasinya loh itu. Jadi iya, mereka ya analisis. ya sederhana hanya cuma saya lihat ya pakainya ini moving average yang dipakai kebanyakan itu. Padahal kita punya yang lebih canggih sebenarnya kan, tapi ya jarang dipakai karena
mereka mungkin mau masukin rumusnya yang bukan moving average kan repot itu. Nah ini Anda kan karena kebetulan pakai ini nanti bisa lah, tapi dicobalah pakai ini sudah lumayan nggak menaikkan performanya si Black Litterman ya. Iya, sama ini Pak, kan misalnya hasilnya moving average kan segini, tapi kalau misalnya secara subjektif saya nggak mau pakai semuanya, saya cuma mau pakai, misal saya mau BBCA-nya tuh melampaui UNVR aja, kan ini datanya angkanya nanti bisa dapat dari sini. Itu nggak apa-apa kan ya Pak? Jadi Ya nggak bisa saya ini pakai semua. sebagai kayak inspirasi atau sebagai semacam, tapi tidak selalu harus memakai 100% lah itu. Ya Iya, itu namanya subjektif, tapi kan subjektifnya sudah lebih baik dibanding tanpa statistik kan gitu loh maksud saya itu di sini. iya Pak. Ya sekali kata Iya, kata kuncinya Anda kan investor pemula kan, malah belum iya, jadi investor kan. Tapi seolah di iya, sini Anda jadi, kecuali Anda ya mungkin dapat referensi, kan ada banyak publikasi tentang rekomendasi misalnya di masa pandemi apa itu. Terus seingat saya ada itu kalau Anda nonton di TV itu CNBC dia itu yang untuk masih itu. Atau Anda masuk ke ini kayak website tentang investasi itu. Kan ada itu kayak koran Kompak kadang ngasih itu konten apa ya atau bisnis Indonesia kadang ada kan itu bahas tentang dunia investasi itu khususnya saham itu. iya, Ya kadang saya juga pakai informasi itu kalau lagi males ngolah data statistik kan. iya, Ya, kadang kita percaya ke para praktisi lah misalnya kadang saya gitu. Oh rekomendasi lagi apa yang lagi bagus masuk ke portofolio ya udah sama tuh. Tapi kalau lagi sempat ya mengolah sebenarnya datanya ya itu gimana? ya sebenarnya ini saya view subjektifnya itu tuh juga lihat-lihat berita juga sih Pak. Katanya waktu 2020 itu sektor finance tuh bakal lebih bertahan. Ya makanya saya condong sangat ke finance terutama BBCA. Nah, kalau Anda misalnya punya informasi itu dari media, boleh kok Anda taruh di pustaka sebagai linknya nanti di ini. Jadi Anda punya memang, tapi kapan beritanya Anda harusnya punya itu loh. Itu sebagai kayak referensi gitu loh. Jadi Anda subjektifnya tidak tanpa referensi. Nah, Anda punya nggak beritanya? Eee, tapi kalau misalnya YouTube juga nggak apa-apa kan ya, Pak? Ya YouTube ya nggak apa kalau memang dari YouTube yang bahas itu. Oh iya, Nanti kasih aja di daftar pustaka, saya lagi ingin bayangkan di daftar pustaka itu ada link-link ke jurnal, ke mungkin berita, ke mana. Ya dicoba nggak apa-apa. oh baik, Pak. Karena memang disitulah kita jadi, memang kita dapat informasi kan dari mana aja kan. Karena Iya, khususnya tidak ada berkepentingan dengan yang namanya views investor itu. Tapi subjektifnya kalau bisa ya subjektif yang terarah lah itu. baik, Pak. Oke, saya kira mungkin Sama yang terakhir satu lagi, Pak. ya. Kan kalau misalnya di main variance, kalau ada short selling itu bisa langsung dikeluarin, terus nanti kita tinggal mengubah, ER-nya kan ya, expected return-nya, maksudnya tinggal disesuaikan sahamnya. Nah, kalau di Black Litterman ini, karena misalnya pakai views relatif, misalnya yang ini, Pak, yang pertama itu saya pakai views-nya 2 ini kan, Pak, dan terlihat bobotnya, UNVR itu ternyata negatif, makanya berarti kan saya harus keluarkan karena dia short selling. Iya, Berarti iya. ketika saya keluarkan, itu views-nya tentu saja udah nggak berlaku lagi kan ya, Pak, maksudnya? Udah nggak saya pakai lagi UNVR-nya. Nah, ya karena yang sudah keluar ya untuk apa ada, jadi walaupun mungkin di menurut Anda harusnya masuk, tapi ternyata dari ini dapatnya negatif. Bahwa negatif artinya kan harus pinjam. Kalau Iya, pinjam itu sebenarnya short selling itu artinya dia harganya mesti akan turun itu. Supaya iya pada saat betul. dibalikan harganya murah itu. Tapi di Indonesia kan nggak boleh short selling. Sebenarnya kalau di sini dapat negatif, itu artinya benar nggak bahwa proyeksinya si UNVR akan turun itu. Karena kalau saya lihat di sini memang Eee dia lagi naik turun. Itu eee, saya lihat di grafiknya UNVR. Jadi kalau saya pinjam pada saat tinggi, nah lebih baik kan saya jual kan nanti. iya, Nah, ini setelah dijual kan besok saya kembalikan kan pada saat harganya murah. Itu kan mau short selling kan kayak gitu supaya untung. ya Jadi itu kira-kira perlu ditambahkan, maksudnya yang kayak Bapak tadi, kira-kira bener nggak, harganya turun itu kalau perlu ada skenarionya misalkan karena di soalnya nggak boleh ya, Anda memang adanya menghapus, tapi sebenarnya Anda boleh juga melihat proyeksi UNVR, benar nggak dia akan turun itu.
Karena kalau akan turun kan enak kan, kita pinjam dulu kan, Iya. tapi kembalikannya kan pas murah itu, dikembalikan ke mereka itu, ke yang punya. Tapi oke lah, sementara Anda nggak usah ke skenario short selling punya buang gitu, karena Iya. Anda deposit di Indonesia nggak boleh short selling gitu aja, nggak apa-apa. Ya, oke Pak. Berarti udah itu aja Ya, ya oke dari cukup ya. saya. Ya, terima Ini kasih Pak. Mungkin minggu depan saya buat beamer-nya. ya di Bimbel pada. Oke, yang lainnya karena ini apa kemarin banyak yang ini saya berikutnya saya urutkan dari sini dulu ini. Tadi Novena, Febi sudah persiapan ujian. Ini Febian nggak ada kan? Terus yang kelihatan aktif, Kristola, ini Roli. Roli juga udah persiapan ujian. Febina juga Daren ini, Daren dulu nih. Daren yang 7 hari yang lalu ini. Ini Iya, masih Pak. TA1, template-nya sudah diubah ke skripsi yang ini ya, Daren ya? Di dalamnya kan ada yang TA2 juga, Pak. Oke, Anda sudah TA1 belum? Udah. Kalau sudah sekarang dikasih namanya sudah ini ya, skripsi ya. Jadi skripsi ini pakai standar namanya yang ini ya. Nanti kalau ownernya masih Bapak, jadi saya nggak bisa ganti. Makanya nanti Anda nih template-nya sudah template skripsi ya? Sudah. Ya udah nanti saya yang ganti namanya, tapi Anda ini kan berarti kalau ini sudah berarti Anda kerjanya sudah di sini. Udah, di yang kan ada yang TA2 teksnya juga di dalam. Oke, berarti sudah sampai mana ya Anda? Ini karena lama juga. Saya itu Pak, kan saya juga baru dapat data dari Tugu Insurance. Terus jadi kemarin itu saya udah mulai ngolah datanya. Ini saya share screen aja ya Pak. Ya, share screen aja. Nah, jadi kemarin itu saya kan butuh datanya untuk saya buka ini juga. Anda ngolahnya pakai apa ini? Ngolahnya? Pakai R, Pak. Pakai yang POSIT? Masih di R Studio gini sih, Pak. Ya, nanti dibikin yang POSIT-nya. Yang di POSIT-nya kalau yang udah jadi waktu eksperimennya Anda mungkin boleh lah di yang offline. Nanti saya juga bisa ikut lihat di situ. Karena saya maunya lihat yang clone. Ya, kalau nanti dibikin linknya ditaruh di overlay ya, supaya saya bisa ngeklik itu ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Kemarin kan saya butuh data itu buat tahu perbandingan rasio dari kesejahteraan sosialnya kan ya Pak. Loss coverage-nya. Nah, jadi untuk tahu itu kan saya butuh data elastisitasnya, yaitu perlu premi dan juga jumlah pemegang polis. Jadi kemarin udah dikasih sama Tugunya ini total premi per tahunnya per COB. Saya dapat data untuk 13 COB dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Dan karena di rumusnya yang dibutuhkan cuman pemegang polis pada tahun pertama dan tahun akhir, jadi saya dikasih data pemegang polis di tahun 2017 dan tahun 2022 dan 2019 untuk COBU karena produknya hanya sampai tahun 2019. Terus ini contoh programnya. Programnya sederhana sih Pak. Jadi dia masukin bikin function rumus yang ini dimasukin ke sini, terus nanti dia ada perhitungan untuk setiap elastisitasnya. Terus nanti dia dikasih tahu kalau yang untuk COB ini ada di titik mana berdasarkan elastisitasnya. Nah, terus ini misalnya contohnya untuk COBC ini dia kan elastisitasnya berada di titik 1,8 yang berarti C-nya di bawah 1 yang artinya preminya lebih baik dipisah berdasarkan resiko gitu. Nah, ini juga udah saya kerjain untuk setiap COB-nya gitu, Pak. Baru itu sih, Pak. Terus kalau kendalanya mungkin di sini. Jadi kan saya juga butuh data kemungkinan terjadi eventnya, mu-nya, sama proporsi
proporsinya dari total populasi itu, dari total populasinya. Nah, Tugu itu nggak punya datanya, saya udah minta. Jadi kemarin saya juga udah konsultasi ke Pak Nanang. Pak Nanang bilang kalau emang dari Tugunya nggak ada, mungkin bisa pakai studi literatur. Nah, literaturnya ini tuh adalah dasar literatur dari jurnal yang saya pakai. Jadi saya juga perhitungannya masih pakai data dari literatur ini, Pak. Kalau mungkin dari Bapak ada saran nggak buat nyari data itu? Kayak resiko mungkin terjadinya suatu apa ya, event gitu, probabilitasnya. Kalau Anda sudah nyoba yang Kaggle, ada nggak di Kaggle? Nggak ada, Pak, udah nyari juga. Berarti Anda harus searching dari paper-paper yang mungkin jurnal-jurnal aktuaria itu. Mungkin contohnya mungkin IME itu ya, kalau mau coba bisa akses enggak itu. Nanti kalau ketemu penulisnya, itu kalau insuran matematik dan ekonomik itu dia banyak apa. Nah, nanti kalau sudah dapat jurnalnya, Anda bisa kontak penulisnya itu di email aja. Itu bisa dengan cara kayak gitu ya. Pokoknya carilah di searching di internet nanti. Anda tentang apa tadi yang mau dicari? Itu jadi pembagian resiko rendah dan tinggi, terus dia probabilitas terjadi kerugiannya, Pak. Nih kayak ini, misalnya dia low risk group, kemungkinan terjadi eventnya 0,01, sedangkan kalau high risk group 0,04. Berarti Anda pakai kata kunci yang bahasa Inggris saja, Anda searchingkan aja di internet kan dapat paper. Kalau Anda minta bantuan ChatGPT juga bisa itu untuk nyarikan referensi itu. Dia kemana itu. Kalau kan kadang dia ngasih rekomendasi itu. Nah kalau enggak Anda sambil searching di punyanya Google kan, Google searching engine-nya itu. Ini kan nanti mungkin kalau misal saya pakai yang ini aja boleh nggak? Pakai apa? Pakai yang ini yang udah saya dapat ini. Ini tuh tapi jurnal. Jadi ini tuh dasar jurnal dari jurnal yang saya pakai. Dia ngeliatnya ke sini juga. Jurnal saya. Ya nggak apa kalau dari jurnal yang penting Anda sebut bahwa Anda dari sini gitu. Oh, oke. Berarti boleh ya Pak pakai ini aja ya. Memang kadang kan riset kita datanya nggak lengkap, ya udah kita terpaksa harus dari berbagai macam sumber yang harus diinginkan. Oke. Nggak apa. Oke. Nah, berarti habis ini saya baru mau mulai ngerjain bab 4 sih, Pak. Bab 4-nya baru dikit banget. Gimana? Belum. Ya kapannya dilanjutkan karena ya kalau yang Anda dengan ada Pak Nanang ya. Iya, Pak Nanang. Iya, jadi ada dua. Oke, udah cukup. Udah, Pak. Ini sih bab 4-nya baru mulai begini. Oke, silakan lanjut yang lain. Oke. Makasih, Pak. Oke, silakan yang ini berarti tadi namanya tinggal Julio ya. Iya, Pak. Halo Julio, silakan. Baik, Pak. Saya screen overleaf saya. Ya, Pak. Jadi untuk skripsi saya tentang terlihat ya, Pak. Skripsi saya tentang perbandingan antara metode mean variance, CPM dan Black Determinant. Dan untuk saham-saham IDX30 untuk periode sahamnya itu
dari Maret 2018 sampai Februari 2020. 2 tahun dan sebelum masa pandemi. Lalu untuk datanya saya ambil dari Yahoo Finance. Dan untuk progres terbarunya itu baru saya sampai pembobotan dengan metode mean variance. Nah, nanti Black Litterman dengan apa? Kok Mean mirip? variance Tadi dan mirip dengan CAPM. siapa sih yang itu ya? Ya tadi dua novena. Iya. Ya mirip sepertinya. Nah, makanya harus nyari apa pembeda ya nanti kalau apa kan tadi juga dengan apa dengan Litterman juga. tadi yang Kamin dengan Kamin terus ya Black Litterman dengan apa mean varian kan itu dia. Ya. Mungkin ada nambahin pada subjektifnya coba pakai apa yang agak lebih canggih apa gitu yang biar ada pembeda ini. Oh, baik, Pak. Ya untuk Jolio ya, jadi nanti Ya, untuk mungkin nyari pembedanya dengan mungkin jadi coba tambahin ide yang subjektifnya pakai apa biar nanti bisa ditonjolkan di situ ya. baik, Pak. Ya karena teman-teman kata-kata kuncinya ada tambahan view investor tadi. Nah, ada coba cari mungkin yang pakai apa karena ada beberapa yang pakai banyak kok. Karena cari referensi Black Litterman itu banyak kok itu. Ya biar ada apa Anda bukan mencari debat tapi dari banyak carilah paper tentang Black Litterman itu banyak itu yang nambah untuk berbagai macam informasinya. Baik, Pak. Ya dicoba itu ya kalau nanti persis ya agak susah juga jadi nanti untuk bikin ceritanya di kapal itu berarti satu bimbingan dengan satu bimbing gitu ya. Baik, Pak, ya. Tapi cari tambahan referensi itu biar ada beda dengan apa itu tidak judulnya sama kan juga enggak mungkin dari sisi itu yang view investornya bisa dicari cara supaya ada pembeda itu. Baik, Pak. Ada juga yang kemarin di S3 itu dibawa ke ada syariahnya. Ya, lihat papernya itu kemarin ada itu di yang barusan perlu coba tambahin referensi ya. Baik, Pak. Nanti minggu depan coba perlihatkan itu. Ya, oke ya sementara sampai ini dulu ya. Makasih, Pak. Nanti Julio silakan tarik tambahan itu ya referensinya ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Ya, oke, saya kira untuk hari ini sampai ini dulu ya. Bisa ada perlu
Nanti minggu depan selalu jam 10 ya, paling nanti agak molor, kalau depannya agak molor ya, karena urut-urutan dari pagi saya tadi. Nanti tetap ini usahakan pokoknya tiap minggu nanti apa, Julio juga minggu depan nanti mungkin di searching lagi yang tentang recruitment itu. Baik, Pak. Ya. Oke ya, sampai sini dulu ya, saya tutup ya. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Ya.